Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di sekolah ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa mari kita berdoa. Silakan untuk kelas. Dulu kita berdoa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Good morning, my teacher. Good morning my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah. Nah, apakah hari ini ada teman kalian yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Aura. Aura. Kenapa? Sakit. Baiklah, kita doakan semoga teman kita yang hari ini sedang sakit tidak bisa sekolah, mudah-mudahan bisa sehat kembali dan nanti bisa bersekolah lagi seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita sudah masuk di tema 4, yaitu mengenai globalisasi. Masuk di subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Nah, kenapa kita setiap hari itu membuat kesepakatan belajar? Supaya kita bisa belajar dengan kondusif, kita bisa belajar dengan tenang, supaya kalian juga bisa memberikan itu yang disampaikan oleh Ibu. Oke, sekarang Ibu akan seperti biasa menguploading kesepakatan kelas yang akan kita sepakati untuk hari ini. Oke, yang pertama kira-kira apa kesepakatannya? Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Ada lagi? Tidak boleh makan saat belajar. Mendengarkan guru saat sedang belajar. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak boleh Tidak boleh jalan-jalan di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Ada lagi? Ibu tambahkan ya, ketika nanti kita sedang berdiskusi atau mengerjakan sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh. Oke? Kita sepakati yang 5 ini. Sepakat? Oke, kita sepakati ya. Mudah-mudahan kalian dan Ibu bisa menepati kesepakatan tersebut dan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan kondusif. Nah, Ibu mau tanya dulu sekarang, barang-barang apa saja yang kalian pakai dan bawa? Buku, kemudian pensil, hapus, apa lagi? buku Tas, apa lagi? Yang buku paket, apa lagi? Yang kalian pakai dan kalian bawa? Kursi, penggaris, apa lagi? Meja. Yang kalian pakai? Baju, apa lagi? Kopea, sepatu, ada lagi? Kerudung, ada lagi? Nah, kalian tahu tidak barang-barang yang kalian sebutkan tadi itu buatan dari negara mana? Siapa yang memproduksi barang-barang yang kalian pakai? Tahu tidak dari negara mana? Apakah dari negara Indonesia atau apakah dari luar negeri? Kira-kira dari negara mana barang-barang yang kalian pakai? Indonesia. Ada yang pakai barang dari luar negeri? Apa contohnya? Oleh sampai yang buatan dalam negeri ya. Dan juga ada. Kemudian juga silakan kita yang motor, Indonesia, ada yang dari Cina, ya. Belajar ini itu mampu menjelaskan dan masih dia dalam berbagai di bidang budaya dalam kalian ini mampu menyebutkan dan menyajikan penting dari sisi masyarakat yang dilistrikkan dan kemudian listrik dan akan hasil pengamatan tentang listrik. Nah, ini tujuan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang ini ada ya kalau misalnya yang kurang maksimal atau
sarananya dari cahaya dari jendela yang mengeluarkan cahaya orang. Kalian masak yang pertama di sini yang berapa? Ini apa? Ini apa? Jangan. Sekarang ibu mau tanya dulu, kira-kira kalian tahu tidak kalau misalkan mobil itu diproduksi dari negara mana? Jepang. Terus kemudian Indonesia. Dan tahun ini Rolex, Swiss. Terus kemudian di sini ibu punya contoh lagi. Ini gambar apa? iPhone. Ini gambar apa? Mesin cuci. Kira-kira ini dari negara mana? Cina ada. Terus ini dari mana? Kira-kiranya? Mesin cuci. Apa? Coba dari mana? Ayo, nggak apa-apa salah juga. Kalian menyampaikan pendapat dulu aja, berani aja dulu. Nggak apa-apa salah juga, ibu juga tidak akan menyalahkan. Coba, kira-kira mesin cuci dari mana? Jepang, ada Jepang. Terus ada lagi? Indonesia juga bisa memproduksi. Jadi banyak sekali ya barang-barang yang kita pakai ternyata bukan hanya produk dari negara Indonesia, tapi terkadang kita juga menggunakan produk dari luar negeri. Nah, sekarang coba kita buka dulu buku paketnya ya. Nah, di sini ada teks bacaan mengenai jadi globalisasi memungkinkan kita untuk bisa membeli barang-barang dari luar negeri begitu sedang. Kita juga bisa menemui bukan hanya barang-barang saja, tapi makanan juga. Kalian tahu pizza? Tahu pizza itu di mana? Yo, kita ada juga spaghetti, pizza, burger. Itu tadinya kan bukan budaya kita ya. Kita tidak memakan makanan seperti itu. Tapi dengan adanya globalisasi ini, kita bisa merasakan makanan yang memang bukan budaya dari Indonesia. Tapi juga negara-negara juga bisa merasakan makanan dari Indonesia. Contohnya apa yang biasanya disukai oleh orang bule? Ada nasi padang, nasi goreng juga ya. Ada tempe juga. Itu budaya kita memakan yang seperti itu, dan orang lain juga dari luar negeri bisa merasakan. Itu karena adanya apa? Globalisasi. Nah, jadi perkembangan komunikasi dan informasi, transportasi juga bisa menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain yang bukan negara asalnya. Nah, sekarang di era globalisasi ini juga banyak kerjasama yang terjadi antara negara-negara di Asia Tenggara. Coba apa? Perkumpulan dari negara-negara Asia Tenggara apa namanya? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Jadi perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Sekarang kita coba diskusikan dulu ya. Nah, ini coba diskusinya untuk memudahkan diskusi. Ini 3 orang, diskusi bisa berapa? 2 orang, yang ini 3 orang. Nah, kita diskusikan. Di sini ada teks bacaan eksplanasi yang berjudul Hello Hillary Clinton promosikan anggur ke dunia. Nah, ini ada hubungannya dengan globalisasi dan kerjasama antar negara ASEAN. Coba kalian baca dulu. Kemudian nanti kita diskusikan apa sih bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Oke, coba kita baca terlebih dahulu ya. Oke, apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah mendiskusikan dengan teman-teman? Oke, nah jadi bagaimana sih bentuk kerjasama antara negara Indonesia dan negara ASEAN itu menurut teks bacaan yang tadi kalian baca apa? Peran Indonesia itu dalam bidang apa? Sosial budaya. Nah, jadi apa peran Indonesia itu dalam kerjasama itu? Ayo, berdasarkan teks yang kalian baca tadi, bagaimana peran Indonesia dalam bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya itu? Menunjukkan budaya. Budaya apa? Apa contohnya? Ada lagi musik. Musik apa yang diperkenalkan? Musik angklung.
Jadi peran Indonesia dalam kerjasama ini adalah Indonesia itu memperkenalkan budaya yang kita miliki berupa musik angklung. Jadi bagaimana nih peran angklung ini dalam acara yang ada dalam bacaan? Peran angklung itu dalam acara itu dengan adanya pertunjukan angklung, acaranya jadi seperti apa? Iya, betul sekali. Ya lagi. Dan orang-orang yang minat musik juga sangat antusias untuk mendengarkan musik angklung. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk globalisasi. Kita bisa memperkenalkan budaya yang asli dari Indonesia kepada orang-orang yang berasal dari luar negeri. Siapa tahu kan orang luar negeri juga itu suka dengan budaya yang kita miliki. Nah, jadi kesimpulannya apa itu globalisasi? Nah, jadi globalisasi itu adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di sekitar penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan, dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi globalisasi itu yang tadinya kita hanya menikmati produk budaya dari negara kita sendiri, tapi dengan adanya globalisasi juga bisa menikmati produk dan budaya yang berasal dari mana? Dari luar negeri. Nah, jadi kita bisa saling mengetahui budaya lain, produk lain, bermanfaat sekali bagi kehidupan. Bermanfaat. Contohnya tadi kalian punya apa? Barang yang berasal dari gambar sebutkan dari ini rasa dari itu ini kita masuk ke perubahan apa coba ya produknya itu berbeda. Ada lagi apa? Harga ya bisa jadi. Ada lagi tidak? Yang paling penting bentuk betul. Ada lagi? Ada yang bisa? Gunanya betul berbeda. Apa lagi? Bisa apa? Ada yang bisa? Apa perbedaannya? Ada yang bisa apa? Bergerak dan tidak bergerak. Di sini apa contohnya yang tidak bisa bergerak? Lari. Sini? Terus bergerak tidak? Bisa kalau kita mau operasikan. Bisa hidup? Kenapa? Karena baterai itu dari mana? Listrik. Berarti produk yang kita nikmati yang mungkin saja berasal dari luar negeri maupun dari negara kita itu ada juga yang harus menggunakan listrik. Nah, sekarang kalau kita buka halaman 6, di sini ada bacaan menghasilkan energi listrik. Nah, di sini ibu punya gambar. Ini aliran sungai, ini kitchennya, ini dinamo, ini ruangan. Nah, di sini coba untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paket masing-masing yang dipegang. Nah, coba kalian amati gambar di halaman 8. Kemudian kalian coba bagaimana proses menghasilkan energi listrik itu berdasarkan bacaan di halaman 6 yang menghasilkan energi listrik. Oke, anak-anak sudah berdiskusi dengan teman bagaimana listrik itu dari air itu bisa menjadi listrik, sudah? Oke, sekarang apakah ada dari kalian yang akan mewakili teman kalian untuk menjelaskan sedikit saja bagaimana proses terjadinya energi listrik? Ada? Oke, silakan ke depan. Coba jelaskan ya. Nah, teman-teman yang lain dengarkan ya, teman kalian akan menjelaskan mengenai sedikit penjelasan dari listrik. Oke, silakan.
terjadinya energi listrik itu airnya itu harus di bendungan dulu ya, waduk atau bendungan, karena untuk menghasilkan energi listrik itu harus memiliki debit air yang banyak. Nah, kemudian air dari bendungan ini akan disalurkan oleh pipa ke turbin. Kemudian turbin ini akan berputar menghasilkan energi yang namanya energi mekanik. Kemudian dari energi mekanik itu akan ke dinamo. Nah, jadi di dinamo inilah energi mekanik itu akan diubah menjadi energi listrik. Nah, tapi meskipun dalam dinamo ini sudah menjadi energi listrik, tapi tidak langsung disalurkan ke rumah warga, karena energi listrik yang ada pada dinamo ini tegangannya itu sangat tinggi, tidak mungkin langsung disalurkan kepada rumah warga. Oleh karena itu dari dinamo itu disalurkan dulu kemana? Transformer untuk menurunkan tegangannya sebelum dialirkan ke rumah warga. Tegangan dulu, setelah dari tegangan itu barulah rumah warga, sehingga kita bisa menikmati yang namanya listrik. Nah, jadi listrik yang kita gunakan adalah listrik dari PLTA ya. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Listrik tenaga air. Apakah kalian menikmati listrik sehari-hari di rumah? Menikmati. Ya, alhamdulillah kita bisa menikmati yang namanya listrik. Ada Satu, dua, tiga. Nah, di sini kita sudah membahas jelas mengenai terjadinya energi listrik. Kemudian di sini ibu mempunyai video, kita simak bersama-sama videonya ya. Listrik tahu nggak? Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar. Nah, negara kita memanfaatkan energi air ini untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada zaman kuno, tenaga air telah digunakan untuk menggiling gas. Pada pertengahan 1700-an, Bernard Forrest telah memanggil simbol berdasarkan pembukaan bentuk arsitektur hidrolik yang berisi penjelasan tentang mesin hidrolik dan mekanikal dan konvensional. Kemudian pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama digunakan ditemukan oleh insinyur berbahasa Inggris bernama William James Armstrong. Yuk kita lihat cara PLTA. Gas air untuk dijadikan energi akan dibuat menjadi rombongan dikumpul saluran air dari saluran air masuk ke ruangan. Proses kembali di dalam air energi mekanik yang dapat generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diberikan ke dalam turbin. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air, hidroelektrik. Sahabat pendengar, kalian tahu nggak? Indonesia memiliki PLTA yang sangat banyak dan menjadi PLTA terbesar hasil Asia Tenggara loh. Tetapnya di Perairan Jawa Barat. Oke anak-anak, kita sudah melihat videonya ya. Jadi tadi kan sama ya, prosesnya itu sama seperti yang kita bahas tadi bersama-sama. Nah, di video itu lagi bagaimana jadi hal-hal yang jadi energi kan diubah menjadi ada pertanyaan? Mungkin ada yang jelas? Ada tidak? Tidak ada. Jadi apa yang tadi kita belajar kayak globalisasi?
Globalisasi itu ada proses dibangkitnya produk budayaan yang kita bisa nikmati yang berasal dari negara. Jadi globalisasi semua orang bisa akses menggunakan semua bisa merasakan globalisasi itu dipengaruhi oleh apa? Teknologi, transportasi, informasi juga mengalami yang namanya globalisasi. Apa lagi yang kita bisa globalisasi? Pengambilan listrik dari tenaga air. Jadi ini bagaimana air bisa diolah jadi energi listrik. Tadi mulanya itu air kemudian disalurkan, kemudian kemana disalurkannya? Ke turbin, kemudian di turbin itu berputar, kemudian menjadi energi, lalu energinya diolah oleh di atau gena untuk menjadi energi apa? Energi listrik. Kemudian sesudah jadi energi listrik disalurkan ke transformer atau transformasi. Untuk apa disalurkan ke sana? Untuk menurunkan tegangan sebelum melahirkan ke rumah warga. Nah, jadi itu ya, kita hari ini belajar dua materi mengenai globalisasi dan juga bagaimana listrik itu berubah dari air menjadi energi listrik. Paham semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua bisa mengingatnya ya. Jadi tidak sekarang ingat nanti lupa ya. Mudah-mudahan kita bisa ingat selalu apa yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau tanya. Nah, kita sudah beres pembelajarannya ya. Nah, di sini Ibu mau tanya bagaimana sih perasaan kalian itu setelah belajar hari ini? Ibu mau punya 3 emoticon. Yang pertama emoticon apa? Nah. Yang kedua? Malas. Yang ketiga? Menurut tandanya apa? Sedih. Nah, jadi Ibu di sini punya stiker. Nah, kira bagaimana sih perasaan kalian di sini setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Nah, Ibu mau kalian mengacungkan tangan. Siapa yang memilih stiker nomor 1? Oke, nomor 2? Nomor 2 ada? Ya, nomor 3? Oke, kenapa sedih? Setelah belajar hari ini kenapa sedih? Apakah kurang lama belajarnya? Bapak kenapa sedih? Terima kasih ya. Tadi ada semua anak memilih emoticon gembira setelah mempelajari pelajaran hari ini. Tapi juga ada yang memilih ketiga emot itu ya. Jadi tidak tahu apa yang dirasakan ya. Apa yang dirasakan Faiz? Faiz merasakan ketiga-tiganya antara senang, malas, sedih, ketiga-tiganya. Jadi nggak tahu ya Faiz apa yang dirasakan. Coba rasakan ya. Nah, jadi terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah memiliki semangat yang tinggi untuk belajar hari ini. Terima kasih juga yang sudah merasa senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Ditutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masih